Saudara dan saudariku yang terkasih, salam jumpa dalam renungan hari Sabtu 15 Agustus 2020 dari Paroki Maria Bunda Karmel, Tomang. Dasar permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 19 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Dalam beberapa kesempatan merayakan Ekaristi hari Minggu, seringkali saya menjumpai begitu banyak anak kecil yang bermain di sekitar lingkungan gereja. Mereka tidak ikut masuk ke dalam gereja. Sejauh pengamatan saya, ada anak kecil yang bermain bersama ibunya atau anggota keluarga lainnya. Tetapi lebih banyak yang bermain tanpa pengawasan. Ketika saya bertanya kepada ibu atau anggota keluarga yang bersama si anak kecil itu, mengapa tidak masuk ke dalam gereja saja? Jawabannya bervariasi. Tetapi ada satu jawaban umum yang paling sering dan paling umum diutarakan, yakni nanti mengganggu jalannya perayaan Ekaristi Romo karena anak-anak hanya akan bermain dan kejar-kejaran di dalam gereja. Biasanya saya akan menanggapi jawaban itu dengan menganggukkan kepala saja, tanpa mengutarakan sepatah kata pun. Kisah Injil hari ini menguak peristiwa tentang murid-murid Yesus yang memarahi orang-orang yang membawa anak kecil untuk diberkati. Alasan kemarahan para murid adalah kehadiran mereka dianggap amat mengganggu. Namun kata-kata Yesus sungguh menarik untuk kita renungkan. Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti mereka lah yang empunya kerajaan surga. Yesus tidak menganggap anak-anak kecil sebagai pengganggu. Malahan ia melihat mereka memiliki kebijaksanaan hidup yang harus kita perhatikan. Kejujuran, ketulusan, bahkan kepolosan seorang anak kecil adalah deretan model keutamaan Kristiani yang semestinya dimiliki oleh pengikut Yesus. Tentu itu bukan berarti bahwa pengikut Yesus harus dilahirkan kembali sebagai anak kecil, masuk ke dalam rahim ibunya dan mengulangi persalinan yang dulu pernah terjadi. Bukan berarti pula bahwa pengikut Kristus harus bermental kekanak-kanakan. Tidaklah demikian. Kepribadian seorang anak kecil yang berusaha tampil apa adanya lah yang mesti kita teladan. Mengikuti Yesus Kristus berarti tidak boleh memiliki wajah ganda, apalagi bercabang hati. Kemunafikan dalam perkataan dan perbuatan mesti dibuang jauh-jauh. Kita memang dapat menipu sesama kita dengan aneka sandiwara lincah. Tetapi, adakah kita mampu mengelabui Tuhan yang Maha Tahu? Para saudara dan saudariku yang terkasih, pertanyaan sederhana ini dapat kita renungkan. Apakah kita berani menjadi seorang anak kecil? Tentu
tidak mudah untuk menjawab, "Ya, saya berani." Banyak dari antara kita adalah orang-orang yang enggan untuk menjadi jujur, menjadi tulus, apalagi menjadi polos. Kita berpendapat bahwa pilihan sikap itu keliru karena hanya akan membuat rugi kehidupan kita. Hidup sudah susah, maka lebih baik kita berdusta jika itu dapat menghasilkan uang. Hidup sudah sulit, maka lebih baik kita menjadi munafik jika itu mendatangkan kenyamanan. Inilah keyakinan semu terkini yang paling diakrabi untuk digemari, betapapun keyakinan itu menyesatkan. Jadilah anak kecil karena Tuhan menghendakinya. Tuhan memberkati.